Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi sayril azmani ibrah wa faddala ba'daha ala ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terlimpah dengan rizki, dengan keberkahan, dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, mumpung masih dalam momen tahun baru Hijriah, termasuk kita masih berada di bulan Muharram, maka ada baiknya jika pada episode kali ini kita membahas tentang suatu hari yang sangat penting di bulan Muharram, yaitu hari Asyura. Asyura itu sendiri artinya adalah 10 dari kata-kata asyarah. Dan kata Asyura itu merujuk kepada tanggal 10 Muharram. Dalam penanggalan Jawa, itu bulan pertamanya disebut bulan Suro. Nah, penyebutan bulan pertama kalender Jawa dengan kata Suro, itu karena dalam bulan tersebut, bulan-bulan pertama tersebut, terdapat hari penting, yaitu hari Asyura. Sehingga mereka menggunakan nama Suro sebagai nama bulan pertama pada kalender Jawa Islam. Nah, pemirsa sekalian, apa tanda keutamaan hari Asyura ini? Dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ini sangat menjaga pelaksanaan puasa di hari Asyura. Bahkan ia pun juga menganjurkan para sahabatnya untuk menjalankan puasa Asyura. Di dalam hadis misalnya, hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Asyura." Aku tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memelihara puasa pada suatu hari yang dia utamakan di atas hari-hari yang lain kecuali puasa pada hari ini, yakni hari Asyura. Wa hadzal syahra, yakni syahr Ramadan, dan bulan ini yakni bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa di antara hari-hari yang diutamakan Rasulullah untuk melakukan puasa, dan ini maksudnya adalah puasa sunnah, adalah hari Asyura. Sementara itu di antara bulan di mana Rasulullah menjaga pelaksanaan puasa pada bulan itu adalah bulan Ramadan. Karena memang puasa di bulan Ramadan adalah wajib hukumnya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bagaimana Rasulullah menjaga dan memperhatikan puasa di hari Asyura ini. Diriwayatkan pada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim juga dari sahabat Aisyah, dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Jadi hari Asyura itu dulu orang-orang Quraisy juga melaksanakan puasa di hari itu. Jadi orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah itu juga melaksanakan puasa Asyura. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Dan Nabi Muhammad dulu juga melaksanakan puasa Asyura itu.
Falamma qadimal Madinata shamahu wa amara bisiyamihi. Lalu ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau tetap menjalankan puasa itu, wa amara bisiyamihi, dan menyuruh para sahabat untuk melaksanakan puasa itu, yakni puasa Asyura. Falamma nazala Ramadhanu kana Ramadhanu al-faridata. Lalu ketika turun perintah puasa Ramadan, maka puasa Ramadan itu menjadi suatu kewajiban. Wa turika Asyura, kemudian puasa Asyura itu kemudian ditinggalkan. Artinya bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura adalah sesuatu hal yang diharuskan untuk dilakukan berdasarkan perintah Rasulullah kepada para sahabat dan kaum muslimin. Tetapi setelah turun perintah puasa Ramadan, turika Asyura, puasa Asyura itu ditinggalkan dan hukumnya menjadi sunnah. Fakana man syaa shamahu, siapa yang tetap ingin berpuasa ya berpuasa, wa man syaa lam yasum, barang siapa yang ingin untuk tidak berpuasa Asyura ya boleh tidak berpuasa. Artinya bahwa puasa Asyura ini sudah sangat diperhatikan oleh Rasulullah sejak zaman beliau di Mekah. Sebagaimana hal ini juga menjadi tradisi orang-orang Quraisy jahiliyah yang melaksanakan puasa Asyura. Dan ini kaitannya dengan syariah Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa. Nanti mungkin kita akan bahas setelah ini. Tetapi kemudian setelah hijrah, Rasulullah tidak hanya berpuasa sendiri, tapi juga memerintahkan para sahabatnya untuk menjalankan puasa Asyura ini sebagai suatu kewajiban. Kalau kita melihat hadis ini. Tetapi kemudian ketika kewajiban puasa Ramadan itu turun, Asyura yang tadi diwajibkan menjadi ditinggalkan, artinya menjadi tidak lagi wajib, dan akhirnya turun hukumnya menjadi sunnah. Barang siapa yang ingin melaksanakannya, disilahkan untuk melaksanakannya, dan barang siapa yang ingin tidak melaksanakannya, juga tidak apa-apa untuk tidak melaksanakannya. Nah, ini adalah di antara keutamaan Asyura, di mana Rasulullah sangat memperhatikan puasa di hari itu. Kemudian pertanyaannya adalah, apa latar belakang dan juga alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan hari Asyura dan kemudian melaksanakan puasa pada hari itu? Riwayat-riwayat yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa puasa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Asyura 10 Muharram itu bukan karena adanya perintah baru dari Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan itu merupakan amalan dari syariat Nabi Musa alaihissalam sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi sebelumnya, dan juga adanya kesesuaian antara ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, hal itu didasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas mengatakan, qadiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Nabi datang ke kota Madinah dalam peristiwa hijrah. Faro al-Yahuda tasumu yawma Asyura. Kemudian Nabi melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa, dan itu puasanya adalah puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Faqala ma hadha. Kemudian Rasulullah bertanya, ini puasa apa? Qalu, orang-orang Yahudi tadi menjawab, hadza yaumun salih. Ini adalah hari baik. Jadi 10 Muharram itu adalah hari baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka.
yaitu maksudnya adalah Fir'aun dan tentaranya yang dulu sempat mengejar Nabi Musa dan Bani Israel melewati Laut Merah, dan akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya di laut, sementara Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan. Nah, dari peristiwa itu kemudian kata orang Yahudi yang ditanya oleh Rasulullah, fasamahu Musa, karena Allah telah menyelamatkan Bani Israel dan juga Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa melaksanakan puasa pada hari itu, pada hari tanggal 10 Muharram, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar jawaban itu dari orang Yahudi, Rasulullah SAW berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami, para nabi, itu lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nah, jawaban ini menunjukkan kesatuan ideologi, kesatuan misi antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari musuhnya Fir'aun, itu secara otomatis solidaritas Nabi Muhammad sebagai Nabi sesudahnya itu juga muncul. Sehingga kalau Musa juga bersyukur atas nikmat keselamatan ini, maka Nabi Muhammad mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami, para nabi, itu lebih berhak daripada kalian terhadap apa yang dialami Musa. Wa nahnu nasumu ta'ziman lahu. Dan kami juga berpuasa pada hari Arafah itu, maksudnya, dan kami juga berpuasa pada hari Asyura itu sebagai penghormatan dan pengagungan kepada Musa. Fasamahu, maka Rasulullah juga berpuasa Asyura, wa amara bisyamihi, dan kemudian juga memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kenapa Asyura itu kemudian hari yang Rasulullah melaksanakan puasa di dalamnya, ini nampaknya terkait dengan apa yang dilakukan Musa yang berpuasa pada setiap 10 Muharram sebagai bentuk kesyukuran. Dan itu menjadi sebuah tradisi yang dilakukan oleh Nabi Musa dan umatnya, jadi orang-orang Yahudi, Bani Israel, dan akhirnya juga turun-temurun menjadi sebuah tradisi yang dibawa oleh umat Nabi Musa dan juga masyarakat Arab pada zaman jahiliyah pun mengenal tradisi itu. Sehingga dalam hadis riwayat Aisyah tadi dikatakan bahwa pada zaman jahiliyah pun orang-orang Quraisy melaksanakan puasa Asyura. Terus kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di mana di Madinah itu ada penduduk orang-orang Yahudi, Rasulullah juga melihat orang-orang Yahudi juga berpuasa Asyura. Ini menunjukkan bahwa ini tradisi puasa Asyura itu adalah tradisi warisan Nabi Musa yang sudah meluas di kalangan ahli kitab, terutama umat Yahudi, dan bahkan juga di masyarakat Arab jahiliyah yang juga dalam sebagian hal mewarisi ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ada di antara mereka yang hunafa, al-hanifiyun, yang tetap berpegang kepada ajaran nabi-nabi yang baik sebelumnya. Para pemirsa sekalian, adakah peristiwa-peristiwa lain yang menjadikan hari Asyura ini kemudian begitu istimewa? Memang ada riwayat yang menjelaskan bahwa selain peristiwa penyelamatan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan tentaranya, itu ada riwayat yang menjelaskan bahwa 10 Muharram atau hari Asyura itu juga dikaitkan dengan berbagai peristiwa penting yang lain, terutama di masa lalu. Sayangnya hadis atau riwayat yang menerangkan hal itu adalah hadis yang lemah atau dhaif, sehingga tidak
tepat untuk dijadikan landasan kepercayaan. Misalnya, riwayat itu menyebutkan hari Asyura 10 Muharram adalah hari di mana Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Hari Asyura adalah hari di mana Nabi Nuh selamat dari banjir. Dan hari di mana kapalnya berlabuh di Jabal Judi. Kemudian, hari Asyura adalah hari di mana Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Namrud. Hari Asyura adalah hari di mana Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Hari Asyura adalah hari di mana Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Hari Asyura adalah hari di mana Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya. Hari Asyura adalah hari di mana Nabi Isa diangkat ke langit. Hari Asyura adalah hari di mana Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi. Hari Asyura adalah hari penciptaan langit dan bumi. Ada juga yang mengatakan hari Asyura adalah hari terjadinya kiamat nanti. Tetapi perlu dicatat bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan hal-hal tersebut di atas adalah riwayat-riwayat yang lemah. Bahkan sebagian dinilai palsu. Ulama seperti Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, dan juga Az-Zahabi telah mengkritisi hadis-hadis atau riwayat-riwayat tersebut sebagai hadis-hadis yang lemah. Yang jelas kesahihannya tentang hari Asyura adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Firaun dan tentaranya. Itu hadis yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Para pemirsa sekalian, kemudian apa keutamaan puasa Asyura? Puasa Asyura memiliki keutamaan. Di antara keutamaan yang disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya adalah bahwa puasa ini dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Dan ini sangat luar biasa, karena puasa sehari bisa menghapus dosa selama setahun. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, juga Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dari sahabat Abi Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini tentang dua puasa, yaitu puasa Arafah dan puasa Asyura. Siyamu yaumi Arafata inni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah, aku berharap Allah akan menghapus dosa-dosaku pada tahun sebelumnya dan pada tahun sesudahnya. Ini tentang fadilah puasa Arafah. Lanjutan hadis, wa siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablah. Dan puasa pada hari Asyura, aku berharap Allah akan menghapus dosa-dosa pada tahun sebelumnya. Berarti puasa Asyura fadilahnya adalah bisa menghapus dosa-dosa kita pada tahun sebelumnya. Dosa apa yang bisa dihapus dengan puasa Asyura? Para ulama mengatakan bahwa dosa-dosa yang bisa dihapus dengan puasa Asyura adalah dosa-dosa kecil, as-saghair, bukan al-kabair, bukan dosa besar. Karena untuk menghapus dosa besar diperlukan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul sungguh-sungguh taubat. Dan di antara ciri taubat itu adalah keikhlasan, niat yang murni untuk bertobat, kemudian adanya nadam atau nadamah, penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukan, kemudian harus ada berhenti dari perbuatan dosa, jangan kemudian melanjutkan dosa terus, itu berarti taubat yang tidak sungguh-sungguh, kemudian tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, ini diantara ciri atau sifat taubat itu. Jika dosa masa lalu itu menyangkut hak orang lain, taubatan nasuha juga harus disertai dengan mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain itu. Nah, para pemirsa sekalian, kemudian perkembangan dari puasa Arafah ini ternyata juga disebut di dalam suatu hadis yang lain. Kita mengenal misalnya dalam masyarakat ada selain Asyura, ada juga puasa Tasu'a.
Tasu'a itu berasal dari kata-kata tis'un, 9. Bagaimana sebetulnya puasa Tasu'a? Bagaimana asal muasalnya? Ceritanya adalah bahwa setahun sebelum wafat Rasulullah terjadi perkembangan tentang pelaksanaan puasa Asyura ini. Bahwa pada tahun-tahun menjelang akhir wafatnya Rasulullah itu ada perintah dari Rasulullah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, termasuk dalam pelaksanaan puasa Asyura. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan, "Hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan puasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabat dan umat Islam untuk menjalankan puasa itu, qalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Sesungguhnya hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh umat Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yawmat tasi'." Jika tahun depan itu tiba, jika hari Asyura itu tiba pada tahun depan, insyaallah sumnal yaumat tasi', kita juga akan berpuasa pada hari ke-9-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika ditanya oleh para sahabat bahwa hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh umat Yahudi dan Nasrani, nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah jawaban, yang jawaban itu mengarah kepada baiknya umat Islam membuat perbedaan dengan orang-orang ahli kitab, yaitu dengan menyatakan jika tahun depan datang hari Asyura, insya Allah kita juga akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tetapi tahun depan itu belum tiba, saat Asyura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Artinya Rasulullah hanya sempat berazam, berniat untuk melaksanakan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram, dan belum sempat melaksanakannya secara faktual. Ini yang terjadi pada Rasulullah terkait puasa Tasu'a, di mana azam Rasulullah ini terjadi kira-kira setahun sebelum beliau wafat, sehingga belum sempat melaksanakan niatnya ini. Sementara itu dalam hadis yang lain, riwayat Baihaqi dari Abdullah bin Abbas juga, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu yawma Asyura wa khalifu fihil yahud." Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi dalam pelaksanaannya. Berbedalah, jangan sama pelaksanaan dengan orang Yahudi. Sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman. Bagaimana cara menyelisihinya? Yaitu dengan berpuasa sehari sebelumnya, maksudnya selain tanggal 10 juga dengan tanggal 9, au ba'dahu yauman, atau dengan sehari sesudahnya, yakni tanggal 11 Muharram. Sehingga dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 76 disebutkan bahwa para ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwa ada 3 macam pelaksanaan puasa Asyura berdasarkan hadis-hadis di atas. Pertama adalah puasa 3 hari, yaitu pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Kemudian cara yang kedua yaitu melaksanakan puasa 2 hari saja, yaitu tanggal 9
dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Cara yang ketiga adalah melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram saja atau Asyura saja. Nah, ini tata cara pelaksanaan puasa Asyura dan boleh dipilih satu di antara tiga ini. Nah, terus kemudian apa alasan Rasulullah SAW menyuruh umat Islam untuk menyelisihi orang Yahudi dan juga orang Nasrani dalam pelaksanaan puasa Asyura? Hal ini sebagai bagian dari prinsip Islam yang menegaskan identitas dan kemandirian syariatnya. Artinya syariat yang dibawa Muhammad ini adalah syariat yang menjadi penyempurna dan bersifat independen setelah kesempurnaan syariat ini. Serta sekaligus sebagai bentuk pengingkaran terhadap ahli kitab yang mungkin telah menyimpang dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Pemirsa sekalian, inilah penjelasan yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan keutamaan hari Asyura dan juga puasa Asyura berdasarkan sejumlah riwayat yang membahas masalah tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.